2 tahun lalu tuh sempet ya itu udah gue tutup aja deh bisnis kuliner, toh kayaknya gue bisa kok kalau dari bisnis yang lainnya gitu. Atau mungkin gue harus berkarya dari apa gitu. Itu sampai titik yang kayak gitunya gitu. Sempet banget itu karena kita rugi 1,5 miliar gitu loh. Jadinya itu kan ngenes banget ya. Terus situasi yang pokoknya kayaknya bener-bener yang paling lah itu di antara perjalanan kita tuh kayaknya itu yang paling drop. Tapi ternyata ya again tujuannya itu menentukan semuanya sih. Balik lagi ke Allah lah. Bisa nggak dari dapur sendiri, dapur yang sebenarnya sangat bisa ya? Sangat bisa. Tapi gede atau tidaknya tergantung tujuannya tadi. Betul sekali. Aku juga mulai dari dapur aku sendiri, dapur ibu aku, dapur mertua aku. Aku dulu umur 20-an kan masih nebeng mertua gitu. Atau enggak ibuku gitu. Jadi mulai dari situ. Pernah dapat orderan berapa dari sisi kuantiti atau nilai sih Mbak Teni? Ya kalau catering itu kan pasti ngomonginnya order-order yang gede ya. Besar ya kalau corporate apalagi ya. Ya dalam semalam misalnya 4.000 5.000 sih itu udah biasa sih. Ya pokoknya udah ribuan lah. Ribuan porsi lah. Kita udah siap ngelayanin ribuan porsi setiap harinya gitu. Di bisnis kuliner itu apa sih modal utamanya itu? Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Narasumber kali ini rekan lama saya, udah lama gak ketemu. Beliau adalah seorang pebisnis kuliner. Kita sapa saja Mbak Teni Daud. Assalamualaikum Bang Dede. Long time no see. Long banget kayaknya ya. Long banget. 2000 berapa? 2015an kalau nggak salah kurang lebih ya. 10 tahun lalu. Tapi Mbak Teni bertebaran di mana-mana media sosial. Jadi korban ya, korban ya. Dan keren banget ya bisnis kulinernya tuh luar biasa. Dan alhamdulillah bisa menyempatkan kesini di tengah kesibukannya. Sama-sama, terima kasih banget udah diundang. Nanti kita spill di belakang ya, bisnisnya apa, sudah sesukses apa beliau dan sedang merintis bisnis kuliner baru nih, brand baru. Nanti kita detailkan di belakang, kita tanya-tanya. Mbak Teni, saya ingin mengawali dengan pertanyaan gini. Tantangan bisnis kuliner itu apa sih? Karena bagi banyak orang kelihatannya itu mudah jualan makanan, tapi kenyataannya kok banyak yang rontok, tidak lama gitu. Seperti apa Mbak Teni? Kalau dibilang tantangannya kayaknya banyak ya. Kalau dari aku sisi pribadi, itu akan jadi tantangan ketika ilmu kita tuh belum nyampe gitu. Gitu loh, lagi-lagi ya artinya kita belajar. Jadi selama ilmunya belum belajar, makanya kalau udah puas gitu, ya agak susah sih. Jadi tantangannya ketika kita stop belajar tuh justru tantangannya jadi semakin berat gitu. Yang lain sih so far ya pada sama aja kayak bisnis-bisnis yang lainnya. Harus nguasain jualannya kayak gitu, harus produknya bagus gitu kan, harus ngerti demand marketnya kemana gitu aja sih. Belum ngerti ilmunya, berarti harus belajar dulu ya. Tapi ternyata banyak juga yang sangat serius. Restoran-restoran yang boleh dibilang investasinya besar juga nggak lama. Apakah mereka nggak ada ilmunya atau memang makanannya sih? Kalau itu sih mungkin banyak hal ya. Kalau jadi gede gitu itu udah kayak jadi apa ya, POV-nya tuh udah luas banget gitu. Mungkin bisa jadi biasanya tuh di manajemennya udah pasti kan. Kayak kalau ngomongin manajemen kan pasti ngomongin soal finance-nya, ngomongin soal sales-nya, optimasi marketingnya gitu. Terus tujuannya apa? Biasa sih kalau yang sustain, ya aku belajar juga dari pengusaha-pengusaha yang sukses gitu ya kulinernya. Kalau bisnisnya dijagain, dirawat, itu pasti udah sukses sih. Insya Allah pasti panjang gitu. Kecuali ya ada bisnis model yang kadang-kadang ya udah tujuannya adalah buka banyak, dapat duit di depan, habis itu bubar, ya udah kalau itu sih udah no comment gitu, karena emang tujuannya bukan ngembangin bisnisnya, tapi mungkin dapat uang di depan gitu. Ada juga yang seperti itu. Banyak gitu. Banyak ya? Iya, banyak banget sih. Dan itu sangat sayang sih karena market di Indonesia tuh gede banget. Jadi kalau sebenarnya kita serius menawarkan sesuatu ke market khususnya kuliner ya, itu sih menurut aku akan jadi bisnis yang bagus dan panjang gitu sebenarnya. Dan dari beberapa mentor bisnis juga saya dapat insight bahwa bisnis yang bagus itu yang merupakan ritual manusia. Kebiasaan ya kan. Kalau nggak makan, di Indonesia tuh makan pagi, makan siang, makan malam, makan tengah malam. Iya, juga ada ya. Dipilih aja, iya. Gitu. Dan tadi kuncinya salah satunya ternyata harus dijagain ya. Jagain. Nggak boleh sampingan nih. Nggak boleh. Nah, katakanlah gini, saya kerja di kantor, entah PNS, di BUMN atau swasta gitu. Saya mau bisnis sampingan deh buat nanti pensiun. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa kalau ngomongin bisnis, beda kayak kita ngomongin cuma jualan doang ya. Kayak open PO doang gitu. Misalkan kadang
ada yang open PO misalnya dimsum, apalah gitu. Itu boleh-boleh aja karena dapetin uang sampingan. Tapi kalau udah ngomongin bisnis ya udah nggak bisa lah. Bisnis tuh udah gede banget sih karena bukan cuman istilah ngurusin diri kita sendiri tapi kan ekosistemnya gitu loh, karyawan, terusnya juga supplier dan lain-lain. Nah, itu udah banyak gitu kayaknya. Nggak bisa sih kalau cuman sampingan. Kalau open PO kan kita masaknya pada saat kita senggang ya. Iya. Dan volumenya juga kan terbatas kan. Misalnya teman-teman kantor atau nggak tetangga kanan kiri gitu. Awal mulanya sih mungkin seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba mau jadi bisnis yang besar, menurut aku ya harus dipilih sih. Mau bisnis atau memang ini cuma sampingan aja dan dapetin uang sampingan gitu. Ya, dan nggak bisa terus-terusan seperti itu ya. Nggak bisa. Terus full time berarti ya. Yes, kalau mau jadi pebisnis ya gitu. Iya. Nah, Mbak Teni sendiri sejak kapan? Di kuliner tepatnya lah ya. Di kuliner ya. Kalau di kuliner itu sebenarnya aku startnya juga dari open PO. Karena sebenarnya mulainya itu kan karena suami dulu TNI kan. Oke. Iya, suamiku TNI, terus udah gitu pada saat itu 15 tahun lalu lah kalau nggak salah ya, di 2025 ya 2010-an. Apa ya, insentifnya tentara tuh belum sebagus sekarang. Otomatis ini istri pengen support dong apa yang bisa kita lakuin gitu. Ternyata hobi aku sebenarnya masak, tapi itu bukan hobi yang masak gede ya, cuma emang suka masak ini aja gitu. Keluarga aja. Terus ini kayaknya bisa jadi salah satu peluang. Lihat kanan kiri kayak proyeksinya ada. Habis itu ya udah deh mulai bismillah aja gitu. Di pertengahan jalan ya memutuskan ini gede banget marketnya dan lain-lain, dan ternyata aku enjoy di bisnis gitu ya. Jadi memutuskan untuk yaudah yuk bismillah aja, kita kayaknya harus ngurusin banget ini gitu. Jadi kalau dibilang mulainya kapan, 15 tahun lalu lah. 15 tahun yang lalu ya? Mulai dan masih gitu. sampai sekarang. Alhamdulillah. Dengan berbagai macam ya. Iya pastilah kalau di bisnis apapun ya seperti itu. Cuman ya orang yang dedikasinya luar biasa nih yang bisa sejauh ini kan gitu. Oke, Mbak Teni dulu otodidak, belajar memasak atau belajar bisnis kuliner, kan 3 hal yang berbeda nih. Beda. Itu otodidak pastinya. Otodidak ya. Jadi otodidak dimulai dengan komplain yang sangat-sangat menyakiti hati gitu ya. Tapi ternyata ya memang yang aku bilang tadi di awal harus belajar kan. Belajar dari masukan orang lain, belajar dari maunya pelanggan dan lain-lain. Abis itu belajar, coba ikut kursus sana sini. Tapi tantangannya jadi berubah. Kursus di luar sana itu kan menu-menunya kadang-kadang selalu yang premium gitu. Ketika yang ekonomis kurang enak rasanya. Nah disitulah kita, karena aku orang yang suka kalau sesuatu tuh kalau harus luar biasa gitu ya. Jadi aku coba kulak-kuliknya di situ. Jadi dari kursus-kursus coba aku kulak-kulik lagi, akhirnya sampai makananku disukai pelanggan, bisa premium tapi harganya juga bisa masuk gitu. Itu ngulak-nguliknya di situ lah gitu. Jadi segmennya bukan premium ya? Tapi rasa premium atau gimana? Iya, rasa premium tapi dicoba masih tetap bisa diakses lah untuk, karena ini setiap hari ya, setiap hari tuh nggak nguras dompet gitu loh. Apalagi kalau tidak habis ya, kalau udah besar-besaran gitu ya, nggak laku itu kan. juga ada strategi lain juga. Ada strategi lain lagi gitu loh, supaya nggak banyak waste gitu kan. Nah kalau Mbak Teni kan menemukan formula boleh dibilang rasa premium, harga masih masuk atau ekonomis gitu ya, itu kan tidak sebentar ya. Nggak sebentar. Tapi pernah ada titik di mana kayaknya udahan aja deh. Pernah nggak? Aduh, sering banget. Iya, jadi kayak itu kan mulai dari umur sekarang aku alhamdulillah di April kemarin udah 40 nih. Jadi mulai 40 tahun kan. Jadi dari umur 20 tahunan ke era 40 tahun gitu, jadi pengusaha perempuan lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang tantangannya itu diri sendiri justru. Gitu kan. Jadi kayak ada banget saat-saat kayak aduh mau drop gitu. Khususnya sih yang paling dekat adalah momen di setahun setengah lalu lah. Hampir 2 tahun. Oh, yang pandemi itu ya? Enggak. Bukan. Justru pandemi kita begini. Oh, gitu. After pandemi kita baru menemukan. Nah, ini hikmahnya banyak sih kalau di aku ya. Jadi 2 tahun lalu tuh sempet ya itu, udah gue tutup aja deh. Bisnis kuliner toh kayaknya gue bisa kok kalau dari bisnis yang lainnya gitu. Atau mungkin gue harus berkarya dari apa gitu. Itu sampai titik yang kayak gitunya gitu. Sempet banget itu, karena kita rugi 1,5 miliar gitu loh. Jadinya itu kan ngenes banget ya, situasi yang pokoknya kayaknya bener-bener yang paling lah itu di antara perjalanan kita tuh kayaknya itu yang paling drop. Tapi ternyata
ya again tujuannya itu menentukan semuanya sih. Balik lagi ke Allah lah gitu. Iya, balik lagi. Iya gitu ya. Kadang-kadang gitu. Ternyata belajar spiritual akhirnya. Nah, itu ketemulah titik-titik di mana ternyata menemukan ternyata memang mungkin aja takdirnya adalah di sini dan menerima semuanya ya, perjalanan kemana-kemana yang kayaknya nggak enaknya diambil aja, terima. Ya udah, habis itu kita bangkit lagi dan alhamdulillah ya running lagi lah. Iya, gitu. dan perlu sampai titik itu dulu kali ya. Yes, kayak gitu ya, nggak enak banget ya. Iya. Kalau sampai di situ dulu baru gitu kan. Iya. Gitu. Nah, kalau seorang Teni Daud ini melewati 15 tahun suka atau enjoy gitu ya, punya dedikasi untuk di kuliner, tapi sampai 3 tahun kemarin, 1,5 tahun yang kemarin 2 tahun sebelum hari ini itu sempat down nih. Kita nggak mau mendemotivasi teman-teman ibu-ibu rumah tangga atau siapapun yang ingin bisnis kuliner. Sebenarnya pertanyaan saya gini, jadi semuanya bisakah? Semua orang bisa di bisnis kuliner ini atau seperti apa? Kalau dibilang bisa, tapi sejauh mana itu loh yang jadi pertanyaannya gitu. Karena tujuan orang pasti beda-beda kan. Beda-beda, Ada yang kalau nanyain aku kebanyakan adalah marketku tuh perempuan ya. Kayak yang biasa ngobrol, mentoring dan lainnya juga perempuan. Perempuan tuh kadang mimpinya nggak gede gitu loh. Gitu, mimpinya tujuannya tuh nggak besar. Jadi kadang-kala ya udah gitu loh. Ini cuma buat hobi aja, ini buat sampingan aja gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang bisa atau nggak bisa, tapi tergantung mau segede apa kita tentukan dulu sih sebenarnya di awal. Karena sebenarnya udah kelihatan sih gitu. Kita jadi udah bisa mapping gitu loh. Iya. Jadi kalau mau mulai boleh bisa nggak dari dapur sendiri, dapur yang sebenarnya sangat bisa ya. Sangat bisa. Tapi gede atau tidaknya tergantung tujuannya tadi. Betul sekali. Aku juga mulai dari dapur aku sendiri, dapur ibu aku, dapur mertua aku. Aku dulu umur 20-an kan masih nebeng mertua gitu. Atau enggak ibuku gitu. Jadi mulai dari situ. Jadi kalau ada yang bilang bisnis kuliner yang pasti maju itu adalah yang bermodal besar ya, aku sih enggak 100% setuju. Ya karena itu tadi gitu loh, kita dari dapur kecil aja juga bisa kok membesar gitu loh, tergantung tujuannya, tergantung seberapa seberapa kita kuat lah untuk berjalan jauhnya gitu. Tapi kalau ternyata modalnya ada, wah itu sih harusnya jauh lebih mudah ya. Apalagi kapitalnya gede gitu, support sana sininya, support sistemnya enak, wah itu harusnya sih udah gede gitu. Nah kalau modal seadanya dulu bahkan dari dapur sendiri, bahkan modal yang besar itu bisa mendukung. Jadi yang esensi utamanya itu apa untuk sukses di bisnis kuliner itu? Apa sih modal utamanya itu? Sebenarnya tujuan ya. Tujuan tadi berarti. Tujuan itu yang kayaknya yang akan ngedrive kita gitu. Akan sejauh mana gitu, akan sekuat apa kita gitu. Karena ya itu tadi challenge-nya pasti akan nggak berhenti. Tapi kalau kitanya juga tahu tujuannya kemana, kita kayaknya akan ngelewatin itu dengan ya udah gitu. Kalau aku bilang kayak sedown-downnya kita, kayaknya kalau kita ngerti tujuannya kemana, kayaknya kita akan balik lagi deh gitu. Gitu, nggak akan capek. Saya ada teman-teman di sekitar saya yang kayaknya tertarik banget bisnis kuliner, tapi dia tuh nggak bisa masak. Mungkin nggak sih orang yang nggak bisa masak ini? Iya, aku sekarang juga kalau disuruh masak gede ya nggak mau gitu ya. Gitu ya. Orang karena dari awal cuman hobi doang buat keluarga aja, buat anak, buat suami, buat mamaku gitu ya. Dan aku bukan tipe suka yang emang masak gitu. Jadi ketika itu udah jadi orderan gede ya kita memang harus delegasi. Nggak bisa sendirian juga. Habis waktu kita ya mungkin bisa juga ya, tapi akan capek. Jadi gini, kalau aku kan ada yang bilang gini, Mbak Teni udah catering kayak gini, bangun subuhnya sering dong gitu. Enggak, aku bilang. Karena itu semua udah aku delegasiin gitu. Jadi ya masak jam 1 pagi, jam 12 malam ya itu adalah tim aku gitu. Aku pernah gak masak di jam segitu? Dulu banget dan itu pun gak yang bertahun-tahun gitu loh. Enggak gitu. Jadi aku udah tahu aku mulai ini dari dapur rumah dan pasti akan dapat titik ininya tuh ya, titik harus delegasinya di mana, ya aku udah siapin sih gitu. Dan gak usah mikirin harus nge-hire chef ya, enggak. Aku ngedidik orang aku ya, yang pertama kali aku hire dan aku didik itu adalah yang sampai sekarang masih dan bisa nguasain segala macam, itu adalah mbak rumah tangga aku. Oh gitu? Iya. Bukan ahli masak awalnya. Justru yang ahli masak itu turnovernya tuh dengan apa ya, dengan ya capability-nya yang mungkin ada yang beneran, ada yang enggak gitu loh. Macam-macam ya. Macam-macam banget. Jadi yang kita ajarin, kita kasih kepercayaan, justru itu yang bisa ngawal kita sih. Aku percaya gitu. Jadi tim aku yang sekarang ini adalah tim-tim lama yang
mereka datangnya nggak punya skill yang mumpuni gitu. Oh gitu, Tapi aku train, dan aku jadi orang kepercayaan jadinya ya. Gitu. Oh gitu. Jadi siapapun sebenarnya bisa ya. Bisa Jadi banget, kalau bisa banget. demo rumah tangga yang mungkin di rumahnya ada ART atau mbak gitu sebagai ingin memulai, ya bisa mulai diajarkan gitu ya. Bisa, asal mbaknya mau ya. Asal mau. Iya, asal mbak. Jadi aku tuh dapetin mbak aku itu setelah ditinggal mbak aku yang udah lama nih. Jadi ceritanya waktu itu aku flashback ya. Jadi kayak pada momen itu pas aku mau mulai, aku tuh ditinggal mbak aku. Jadi udah mulai, ditinggal nih sama mbak aku yang udah lama. Mungkin dia capek kali ya gitu kan. Gak kuat gitu ya. Udah ngurus anak tapi aku minta tolong juga gitu. Dia resign. Abis itu aku ya Allah resign lagi gitu. Pas banget mau mulai. Pas banget lagi gitu ya. Udah mulai tuh. Udah mulai ya. Iya, udah mulai. Aduh, ini lagi gitu. Ya udahlah. Abis itu aku bawa dalam doa. Ya Allah, dekatkan dong kalau aku ini mau kalau engkau mudahkan gitu. Tapi ternyata benar. Yang Allah datangkan tuh sesuai dengan yang kita memang minta gitu. Oh, gitu. Iya, bener banget. Di saat itu aku mbak itu datang. Terus orangnya juga mau diajak belajar, katanya mau nggak kamu belajar gini-gini, mau aku ajarin nggak gitu, mau gitu. Ya udah sampai sekarang dia menguasai ya. Menguasai. Yes, Oh gitu. Oke. Di awal-awal itu masakan apa atau makanan apa sih yang dijual itu? Makanan harian. Harian aja. Yes, makanan harian. Lauk-lauk Ya, harian. karena itu yang paling demand-nya paling stabil. Gitu loh. Marketnya stabil banget karena makanan harian kan, semua orang butuh makan harian. Jadi aku waktu itu ngincernya adalah ibu-ibu yang sibuk bekerja, yang ninggalin orang di rumah. Jadi lingkungan sekitar berarti lingkungan sekitar awalnya. Dan sekarang? Dan sekarang ada berapa brand dulu deh gitu saya pengen tahu. Ya jadi dulu mulainya dari catering rumahan banget gitu ya, yang emang mulai dari rumah. Terus alhamdulillah perjalanan itu sempat nelurin beberapa brand juga. Kita akhirnya mutusin bangun satu PT. Nama PT-nya Cipta Visi Sejahtera. Jadi itu tujuannya nantinya mimpi besarnya adalah menciptakan brand-brand kuliner. Yang mendunia gitu ya, yang bisa manfaatnya banyak lah untuk Indonesia maupun orang sekitar kita gitu. Dari Cipta Visi Sejahtera itu udah pernah lahir beberapa brand. Ya seperti namanya bisnis, nggak semuanya mulus kan ya. Betul. Jadi akhirnya ada yang ada yang gulung tikar lah. Ya, ada beberapa brand, tapi sekarang yang sustain adalah satu brand catering aku, CR Box Indonesia. CR Box itu CR Box itu. CR Box Indonesia. Itu bisa dipesan di? Pemesanan by online. Online ya. Tapi market kita tuh corporate, instansi dan juga ada retailnya juga. Tapi retailnya tuh berbentuk kayak anaknya gitu ya. CR Box lauk praktis. Jadi lauk-lauk praktis gitu. Gitu. Iya. Gitu. Jadi jatuhnya catering gitu. Kalau yang lauk praktis jatuhnya enggak. Yang catering. Enggak. Jadi dia cuman ya udah kita punya list lauk praktis. Jadi bisa dia order. Kalau yang catering ya udah catering lah, ada minimum ordernya gitu. Gitu. Nah, jadi saya tertarik nih kalau itu jadi flagship produk akhirnya brand itu jadi fokusnya sekarang. Pernah dapat orderan berapa dari sisi quantity atau nilai sih Mbak Teni? Ya kalau catering itu kan pasti ngomonginnya order-order yang gede ya. Besar ya kalau corporate apalagi ya. Ya dalam semalam misalnya 4.000 5.000 sih itu udah biasa sih. Ya pokoknya udah ribuan lah. Ribuan porsi lah, kita udah siap melayani ribuan porsi setiap harinya gitu. Kalau retailnya tadi? Kalau retailnya lauk praktis satu lagi aku punya brand nasi goreng. Ini nasi goreng. Nasi goreng. Ya, ini yang baru. Jadi udah 6 bulan. Nah, ini yang lagi aku develop, mau aku kembangin. Mudah-mudahan mohon doanya juga, mudah-mudahan bisa ya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan bisa 200 titik di Wah, amin ya Allah. Gitu. Ya kita doain bareng ya. Ini kalau punya nih daerah Lebak Bulus juga boleh nih. Gitu. Iya, gitu. Apa jadi itu? Franchise atau apa jatuhnya? Atau kemitraan atau enggak sih. Jadi kayak kita sih sebenarnya butuhnya open investor aja. Tapi ya pengelolaannya tetap kita. Dikelola full ya. Yes. Ya karena nggak mudah juga mengelola sendiri. Nggak mudah dan kita juga nggak mau gambling ngasih ke brand kita gitu. Betul. Karena kita emang bener-bener pengen bisnisnya sustain kan gitu. Jadi aku rasa operasional tuh ya challenging banget. Dan nggak semua orang juga. Mungkin semua orang punya uang, tapi nggak semua orang juga bisa operasional. Gitu. Nah itu kita pilih untuk operasional, makanya kita pegang deh. Gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya pernah buka 3 warungnya beda-beda. Ya bangkrut semua. Saya tutup semua. Karena salah satunya adalah yang kerja juga tidak mudah ya.
tempat katanya modal dan sebagainya, ternyata orang kerja juga yang sehari-hari itu untuk melayani bahkan masak itu tidak mudah nyarinya ternyata. Makanya tadi Mbak Teni handle semua operasional. Jadi investor per lokasi berarti itu ya. Oke. Gitu. Ini bagi yang mau bisnis kuliner dan di handle oleh profesional gitu ya tadi. Tapi kalau mau nyoba dulu di mana, di Depok ya? Depok. Jadi titik pertama di Cijantung. Jadi kalau area Cijantung dekat Kopassus, Kalisari itu ada satu di situ. Depok di Radar Auri, satu lagi nanti insya Allah di bulan ini Juli ya. Di Kelapa 2 Depok. Kelapa 2 Depok. Dekat Brimob situ di Jalan Raya. Dan itu bisa online gak sih ordernya? Online semua. Kita sekarang optimasinya online lah. Semuanya di sana online, ya. Dari berbagai macam platform bisa berarti. Bisa. Namanya apa tadi? Nasgor NKRI. NKRI harga mati. Harusnya pakai merah putih nih tapi. Iya. Ini harusnya dipesan untuk acara-acara Agustusan nanti jangan lupa ya. Benar banget. Nasgor NKRI gitu ya. Nasi goreng kebanggaan rakyat Indonesia sebenarnya. Gitu ya, tetap ya NKRI. Ya. Gitu. Iya. Mbak Teni, kalau misalkan teman-teman pengen mulai bisnis sendiri nih, saya ngasih insight ke ibu rumah tangga atau viewer kami yang mulai bisnis kuliner itu, modalnya berapa sih? Atau gini, pertanyaannya mungkin lebih tepatnya gini, untuk orderan berapa kita bisa mulai dan berapa sih harga termasuk modal yang harus kita keluarkan ya. Jadi aku gini, dulu aku tuh nggak punya modal capital cash ya. Yang aku pakai adalah alat-alat rumah tangga yang aku punya. Nah, ini mungkin salah satu kalau ditanya modal apa ibu-ibu rumah tangga, ya udah pakai aja alat yang ada, punya penggorengan, punya kompor di rumah ya, untuk kapasitas 100 itu masih bisa kok. Kita pakai yang ada dulu dalam rumah. Cashnya gimana cara kita dapetin ya? Kalau aku kan kita DDP kalau catering tuh. DP dulu. Iya, DP dulu gitu. Jadi kalau aku dulu selalu prinsipnya gini, kita nggak punya cash tapi jangan lantas juga itu jadi kendala. Jadi kalau aku dulu sering mainin gini loh ya, mungkin itu kalau sekarang kita belajar di marketing tuh kayak persepsi gitu loh. Jadi aku dari dulu mulai itu selalu mempersepsikan bahwa ini aku udah punya usaha catering, ini adalah catering yang profesional loh. Lo nggak usah takut pesan sama gue gitu. Salah satu benefitnya kalau kita bisa deliver persepsi itu, orang tuh percaya sama kita. Meskipun baru mulai? Meskipun baru mulai. Gitu. Yes, apalagi sekarang ada medsos, itu adalah salah satu cara untuk ngasih deliver persepsi apa yang mau lo bangun. Iya. Ya gitu. Jadi kalau gini salah berarti ya ke teman sekitar, gue mau nyoba nih catering, mau pesen nggak? Udah nyoba. Iya gitu. Enak gak nih gitu kan? Nggak bisa gitu ya? Kalau menurut aku itu caranya sih ya udah old school lah. Walaupun kita juga perlu sampling ya. Untuk ngegedein market itu kita butuh sampling. Tapi kalau emang kita terbatas banget gitu, ya udah cara yang paling tepat adalah kita bangunnya dulu persepsi. Gue udah catering kayak misalnya gini. Riset dulu tapi ya harus riset kayak mau siapa nih, kayak misalnya dari rumahan apa sih ya open aja lauk dulu gitu kan ya, lauk-lauk yang mungkin tetangga gitu. Ya udah, jadi langsung aja kayak ayo siapa yang mau misalnya gitu, dia bikin dulu misalnya untuk satu untuk keluarganya gitu. Terima kasih ya misalnya. Kalau aku dulu ya sering kayak gini, terima kasih ya ibu ini gitu. Maksudnya itu ibuku gitu. Gitu loh. Iya. Terima kasih ibu ini pesanannya ya, mudah-mudahan suka gitu. Ya udah aku posting kan, nggak ngebohong kan? Iya, nggak bohong. Dan memang gitu. makan juga. Iya. Itu cara aku. Marketing banget itu. Jadi terima kasih ya ibu ini gitu. Mudah-mudahan suka gitu. Udah aku posting aja di WA, di BB dulu ya, zaman BB gitu BlackBerry. Aku posting apa tuh gitu kan. Ya udah gitu. Biasa ya terus habis itu aku langsung aja aku udah tahu nih, aku riset marketnya, aku mau jualan makanan lauk harian berbentuk catering harian. Ya udah aku langsung cek nih di sekitar rumahku tuh ada berapa perumahan. Ya udah aku modalnya cuma nyebar brosur aja. Gitu ya. Fotokopi aja tuh, fotokopi aja. Fotokopi Sabtu Minggu jalan pagi sama suamiku aku nyebar. Ekspektasinya 20 orang aja langganan, lumayan ya gitu. 60 Kang langsung di awal 60 orang tuh coba. Luar biasa. Itulah kalau persepsi brosurnya bagus ya, maksudnya kita bisa kasih menu yang menarik dan lain-lain. Ya persepsi orang itu kita udah lama mulai. Udah jangan mengecewakan begitu mereka nyobain. Gitu loh. Walaupun ya namanya selera makanan kan beda-beda. Aku juga kena komplain yang menyakiti hati juga waktu pertama kali gitu. Tapi karena aku bilang ya udah nggak apa-apa, orang aku baru mulai juga kan. Iya. Aku ambil aja ya udah gitu. Iya. Tadinya saya mau tanya gini, Mbak Teni, kuliner apa sih yang hype di tahun ini? Ternyata kalau dengerin tadi tergantung segmennya ya. Iya.
Kita nggak bisa maksain satu menu, ternyata akan trending tahun ini, ternyata segmennya berbeda ya? Seperti itu kah? Iya benar. Jadi yang pertama harus, pokoknya bisnis apapun kalau menurut aku ya, nih kalau kata guru aku nih Pak Budi Isman, aku selalu megang katanya dia gitu. Yang pertama adalah how big is the marketnya dulu gitu loh. Jadi mau punya produk yang enak ya, kalau makanan sekalipun, kalau marketnya nggak ada ya mau ngapain? Atau marketnya ada tapi nggak gede banget gitu, ya lu nggak akan kemana-mana juga gitu. Jadi tentuin dulu marketnya mau ke siapa gitu. Kalau kayak aku mulai dulu adalah ke ibu-ibu rumah tangga yang kita supply untuk kebutuhan dia makan siang gitu, ninggalin rumah supaya makan siangnya anaknya ada, mungkin ninggalin ibunya di rumah, itu ada makan siang. Jadi marketnya dulu, lihat marketnya seberapa gede gitu. Kalau menu yang hype itu bisa di-create sih. Bisa di-create? Iya, bisa di-create gitu. Ya sekarang happening di media sosial, itu kan rata-rata create semua. Create ya? Ya, tapi kayak kreatif banget gitu gitu. Tapi apakah bisa long last dan atau cuma jadi tren sesaat aja? Ya, itu kan balik lagi, memang diciptakannya untuk hype itu mungkin untuk emang di awal doang gitu. Iya. Tapi makanan yang sustain coba deh, Kang. Misalnya ada makanan viral, di mana ujung-ujungnya pasti kalau udah nyoba, nanti yang jadi kebiasaan kita makanan apa? Ya kan? Yang biasa kita makan tiap hari. Iya, misalnya seblak mercon level 10 misalnya. Kan kita gak mungkin makan setiap hari. Gak mungkin setiap hari. Iya. Iya kan, gitu. Yang pasti kita makan setiap hari mungkin apa? Ya soto ayam. Gitu. Ya soto daging, bener gak? Bakso paling. Itu aja ya. Yes. Lauk-lauk di rumah yang biasa kita makan. Gitu. Ujung-ujungnya itu sih. Iya, ini bagi teman-teman yang yang ingin berbisnis kuliner. Tadi jangan sampai korban makanan viral ya. Yes. Udah kita habis-habisan, bahkan franchise misalkan kita bangun outlet, tapi itu ternyata tidak menjadi makanan yang rutin dimakan, mungkin tidak akan lama gitu ya. Gitu. Jadi kalau ngambil franchise, ini kalau saran dari aku, karena aku miris ya sebagai pengusaha juga yang insya Allah mudah-mudahan Allah jaga terus niatnya untuk bikin bisnis itu yang bener gitu. Iya. Yang nggak ngerugiin orang gitu ya. Kalaupun ada misalnya investor atau orang-orang yang emang uangnya ada pengen berbisnis kuliner, tuh bisa bisnis kuliner beneran gitu. Ya walaupun namanya sales pasti ada fluktuatif, tapi bener gitu konsep bisnisnya. Jangan udah spend gede di awal, ngabisin ratusan juta, tapi 2 bulan kemudian udah tutup, 3 bulan kemudian udah tutup. Kan sedih ya ngelihatnya gitu. Orang jadi kepercayaan sama kita juga yang pebisnis kuliner yang mungkin baru mau running ke sana, jadi berkurang gitu. Gara-gara mungkin oknum-oknum yang emang jualan bisnisnya adalah bisnis model. Gitu kan. Jadi harus hati-hati ngelihat trennya, makanannya. Lebih baik makanan-makanan yang emang udah kelihatan di Indonesia jadi makanan setiap hari. Contohnya apa? Nasi goreng NKRI. Nasi goreng. Nasi goreng NKRI. Saya juga jadi lapar nih menjelang makan siang, kebetulan syutingnya. Suka nasi goreng kebetulan. Nah, ini kalau nih ya di Lebak Bulus, kebetulan di kantor saya nih daerah kuliner nih. Kalau saya ingin invest, tahapannya gimana, saya harus punya apa dan dibantu seperti apa, Mbak Teni? Boleh disampaikan nggak? Siapa tahu teman-teman di daerah lain juga pengen ya, yang betul-betul bukan beli franchise, semua harus ngambil dari dia, kita yang jalanin, kita berantakan, kita tutup, dia udah dapat franchise. Itu kan banyak sekali yang seperti itu kemarin-kemarin apalagi. Seperti apa sih mekanismenya dan apa yang harus saya punya nih, Mbak Teni? Iya, yang jelas sih kan aku juga udah berapa kali ya kayak berhubungan dengan investor, ketemu juga investor yang bukan real investor gitu ya. Kayak kalau udah memutuskan jadi investor, pastikan uangnya tuh udah berkali-kali lipat juga dari total yang mau diinvestkan. Oh gitu. Ya misalnya buka nasi goreng KRI butuh kira-kira 100 sampai 200 juta. Ya otomatis uang yang ada di rekening harusnya udah 2M ke atas ya. Karena biar bagaimanapun ini kita berproses di satu daerah baru, kita butuh waktu untuk validasi. Walaupun di cabang-cabang lain udah tervalidasi, tapi tetap gitu. Artinya kalau ketemu investor yang model kayak gitu, dia membersamai kita. Gitu ya. Nah, kalau mekanismenya seperti apa? Ya sama aja sih, Dok. Kayak misalnya kita hitung kira-kira kita butuhnya berapa sih, capex-nya berapa, opex-nya berapa. Oh gitu. Iya, ya udah nanti profit sharing. Sedetail itu ya? Iya. Oh, nanti profit sharing gitu loh. Jadi outlet itu adalah dihitung dari awal. Ya OPEX segini ini segini. Kepemilikan brandnya tetap kepemilikan brand kita ya. Tapi nggak ada tuh namanya franchise fee, karena kalau di dalam kerjasama kayak begitu menurut aku nggak ada franchise fee, karena kita membangun bersama gitu. Kamu siapin uangnya, saya yang operasional kayak gitu. Jadi kalau seperti itu meskipun full dikelola oleh Mbak Teni ya,
investor juga teredukasi ya. Yes. Ternyata butuh apa saja. Ini Iya. jangan sampai buka. Biasanya kan kalau yang buka rame gitu ya. Berharap gitu terus Ya, gitu ya. Nah, gitu. itu juga diedukasi berarti Iya investornya. pastinya. Oh, oke. Makanya aku bilang yang paling harus udah di di review di awal tuh adalah ya kesiapan dananya dulu si investor. Real oke. investor apa bukan nih? Jangan cuman ada spare uang 200 juta dikasih semua ke kita dengan harapan bisa cuan sekian. Wah, itu salah banget sih. Salah gitu Salah ya. gitu Oke. loh. Saya dapat uang pensiun nih, baru Aduh, jangan pensiunan. nih kalau pensiun mah santai-santai aja deh kalau menurut aku. Bisnis itu kan kecuali penuh kalau risiko. pensiunan Pertamina gitu Berbeda ya, Oh, beda. gitu. Beda. Oke, Nah, oke. intinya 10 kali lipat lah dari nilai yang diinvest. Itu aman 10 sih. kali lipat yang dia pegang Yes. gitu ya. Oh, oke. Luar biasa ya. Gitu, iya. Oke, dan Harus kayak gitu sih. harus kayak gitu ya. Kalau enggak ya bisnis kuliner seperti yang sampaikan kan. Iya. Kan ya walaupun udah proven tervalidasi tadi di tempat lain, belum tentu di satu area cocok gitu ya. Yes gitu. Oh, Jadi oke. kita harus ngerti juga bahwa ya bisnis kayak gitu sih. Semuanya itu validasi, semuanya itu soal validasi. Validasi itu bukan cuma di awal aja. Tapi kan kita punya review bulanan dan lain-lain. Ketika misalnya oke, kita di sini mutusin untuk 1 tahun. Ketika 1 tahun kayaknya nggak tepat sasaran atau oke sih tapi udah nggak bisa berkembang lagi. Ya kan kita bisa juga dong memutuskan untuk oke kita coba move di sini ya gitu. Kita coba di move di sini. Kalau dari awal kita jalannya udah enak, sama investor sebenarnya enak kan operationnya. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai kita dari sisi operation juga udah merasa maksimal, tapi investor merasa kita nggak optimal gitu. Jadi yang disalahin kan kita. Jadi nggak enak gitu loh hubungannya. Kalau duitnya kepepet. Iya. Tapi kalau duitnya lega biasanya oke deh. Yang penting semuanya clear kan enak. Iya. Kalau kita gitu. perlu program marketing atau promo Iya. 3 bulan 6 bulan lagi kan pasti sama-sama mengeluarkan effort ya. Iya, itu kadang-kadang suka ada yang nggak mau kayak Ah, gitu. gitu. Padahal Padahal umum sebenarnya lah kuncinya sekarang. iya gitu loh. Dan marketing itu bukan di awal aja. Iya. Gitu. Ada yang kadang-kadang orang alergi dengan budget marketing gitu loh. Iya, dan marketing harus terus menerus itu. Iya harus terus menerus. Jadi kayak kepedean kan. Kayak Iya, kita iya, akan iya. diinget terus gitu. Mungkin Iya. mentang-mentang kita udah viral gitu loh. Iya kayak gitu kan. Padahal tuh viral itu kan sebenarnya gerbang aja. Memudahkan kita untuk masuk ke tahap berikutnya. Iya. Tahap berikutnya ya masih panjang. Tetap ada promo, tetap ada diskon atau apapun gitu ya. Tetap. Apalagi gitu. pesaing ya, karena bisnis kuliner itu kayaknya persaingan itu rendah banget ya ininya, barrier to Barriernya entry-nya ya. ya, entry Jadi barrier-nya, siapapun ya. bisa ya. Bisa. Gitu. Cuman ya tadi yang bertahan adalah Yes. yang punya konsep yang benar dan full Bener. time tadi ya. Iya, full time oke. ngurusin, ngejagain Ngurusin dan sebagainya. Nah, termasuk saya pernah lihat nih Mbak Teni itu di sosial media itu Iya. menyampaikan ada buku nih ya. Iya, Penulis buku juga ya? penulis buku Oh, alhamdulillah. oke. Dan menariknya Iya, waktu iya. itu kayaknya resep-resep hidangan mewah atau hidangan yang kelas premium mungkin Iya, ya. Terus sampai bisa diduplikasi atau dibuat usaha oleh UKM UMKM gitu ya. Iya. Tepatnya apa itu? Jadi waktu itu buku, Uh-huh. jadi kan ada peluang lah ya Uh-huh. untuk bisa berdaya gitu dan memberikan manfaat yang bisa nyata gitu Oke. ke teman-teman UMKM. Ya udah dari situ aku pikir apa ya yang kira-kira dibutuhkan mereka. Ternyata mereka butuh resep yang gampang gitu ya. Dan kebanyakan dari mereka tuh susahnya di situ. Susahnya kan kalau resep yang paten itu kan kalau aku kuncinya ada 3. Yang pertama adalah yang menunya familiar. Yang kedua adalah yang bahan bakunya murah tapi bisa dijual mahal. Yang ketiga adalah yang kira-kira bisa punya daya beli terus menerus, jadi repeat ordernya tinggi. Oh gitu. Iya itu Oke. menu yang 3 menurut aku, satu menu tuh harus punya unsur itu 3. Itu baru oke. menunya oke dan akan tahan lama. Kayak oke. gitu. Nah itu aku coba kasih ke mereka supaya mereka nggak usah mikir-mikir lagi kalau mau mulai jualan. Dan mereka tinggal mulai aja, tinggal ikutin pelek-pelek resep aku. Ya udah tinggal jualan. Dan alhamdulillah banget sih itu lebih dari 10.000, 15.000 mungkin ya terakhir 15.000 apa? buku. Oh gitu. 15.000 Ada buku. kisah testimoni sukses nggak? dari Banyak mereka? banget. Banyak banget. Itu kita punya Oke. grup juga sih. Oh, Iya, I see. aku kadang-kadang visit juga. Jadi teman-teman yang udah berhasil pakai resep aku dan udah ngedatengin cuan yang sampai puluhan juta gitu ya pakai resep aku. Padahal beli bukunya cuma 150.000. Iya. Tapi ya mereka udah cuan sampai 10 juta, 20 juta, bahkan ada yang 50 jutaan gitu. Dari resep pakai resep di aku. Nah, itu aku visit. Oke. Pengen lihat kayak gimana sih gitu. Ya udah akhirnya alhamdulillah kalau jadi manfaat gitu buat. Iya, kalau usahanya maju, catering atau bisnis makanannya maju, Iya. ya kalau resepnya oke, cocok, ya tinggal dipakai terus menerus Iya, ya. pakai Maksudnya terus nggak menerus. perlu kreatif juga kalau memang sudah Bener, ini kan sudah bener. cukup, ikutin Sudah aja cukup. gitu Iya, ya. sudah cukup. Oh, oke. Tinggal belajar yang lainnya. Belajar yang lainnya. Cuman sayangnya bukunya sudah
Habis. Iya, jadi sayang banget sih. Oke. Tinggal beberapa aja sih yang itu pun edisi kedua. Edisi kedua. Ya itu yang agak lebih advance lagi karena itu udah masuk ke catering banget. Kalau buku yang pertama yang lebih dari 10.000 itu yang ibu-ibu banget yang dari rumah ya udah gitu masak bisa pakai resep aku. Tapi kalau yang kedua itu agak emang advance. Yang emang serius gitu. Oke. Tapi itu juga udah tinggal berapa ya? Mungkin sisa 50 60 gitu. Oh gitu. Ini saya harus tanggung jawab nih. Nantinya kalau ada yang nanya saya mau bukunya gimana? Iya. Kepoin di mana nih? Bisa ke Instagram aku sih. Oh, di Instagram nanti di deskripsi ya. Bio, Tapi ya doain aja deh. Aku belum tahu rencananya ke depan gimana. Mungkin bisa jadi kursus online lagi atau yang lain-lain. Tapi ya mudah-mudahan aja deh ada project baru gitu. Tapi sementara aku lagi ngurusin bisnis aku gitu. Oh iya yang on the way 3 tadi gitu. dan berapa? Dan 200 dalam 5 tahun rencananya. 5 sampai 10 tahun 5 lah. sampai 10 tahun. Oke, luar biasa. Open investor juga jangan lupa tadi ya. Nasi goreng NKRI harga mati. Iya, harga mati. Luar biasa. Mbak Teni sesinya luar biasa. Saya yakin ini banyak menginspirasi orang-orang, terutama bagi yang ingin bisnis kuliner. Terakhir deh, tips bagi mereka yang ingin memulai, walaupun kita udah bicara banyak tadi, yang ingin disampaikan Mbak Teni ke teman-teman supaya tidak terjebak ke bisnis yang cepat sunsetnya, bisnis yang mungkin udah modal banyak, ya modal banyak relatif ya, ada yang uang minjem sana sini ternyata bangkrut, akhirnya terlilit hutang dan sebagainya. Apa yang disampaikan ke audiens kita? Yang pertama sih harus ngerti dulu tujuannya. Tujuannya apa, punya tujuan yang jelas. Kedua, jangan males riset kebutuhan marketnya dulu ya, yang apa yang dibutuhkan market gitu. Selebihnya 3, jangan malas belajar dari mana aja. Sekarang informasi udah gampang banget diaksesnya ya. Setiap hari scrolling yang daripada scrolling yang nggak penting, lebih baik belajar ya. Kang, dari situ bisa insya Allah kalau udah 3 itu nggak berhenti belajar juga, terakhirnya ya tinggal nunggu waktu aja lah. Sama banyak-banyakin berserah sama Allah gitu. Berserah tadi ya, termasuk seorang Teni Daud yang sudah mungkin belasan tahun di dunia kuliner, ternyata ada juga harus melewati titik di mana bouncing dong gitu. Harus dong, ya. Oke. Luar biasa Mbak Teni. Terima kasih banyak, sama-sama. Semoga sukses bisnis kulinernya. Insya Allah. Banyak investor yang dengar, daripada repot-repot mendingan ngobrol aja. Kepoin Instagramnya di deskripsi dan di komen, first komen kita ya, di pin nanti di sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di segmen lainnya. Oke.